Shalom. Pada saat yang sama, hari ini, pada jam ini, sebenarnya ada perayaan Natal PT FI, PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Saya memilih untuk datang ke sini, perkantas. Ini saatnya saudara tepuk tangan mestinya. Bukan kenapa-kenapa, karena di sana saya nggak diundang, jadi saya datang sini. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kondisi kami apa adanya, sebagaimana yang Tuhan ketahui, bahkan Engkau kenali lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Namun kami rindu Tuhan, Engkau boleh kembali melawat kami, menolong kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau dalam perayaan ini. Engkau boleh kembali menerangi hati kami yang gelap, dan kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menggerakkan hati kami, menolong kami untuk mengatasi awan-awan gelap, kekhawatiran, keguncangan, kegelisahan yang menghalangi kami selama ini untuk mendengar suara-Mu. Bekerjalah dengan leluasa ya Tuhan di antara kami. Nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada masing-masing kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang pulang tidak berjumpa dengan-Mu. Sertai hamba-Mu yang juga penuh dengan dosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan yang terambil. Yang pertama terambil dari Yesaya, pasal yang ke-7, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ini kali pertama kata Immanuel muncul dalam kitab suci. Jadi Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 14. Kalau saudara sempat mengintip mulai dari pasal yang pertama, di sana bertajuk Yesaya menguatkan Raja Ahaz. Tetapi saya ingin menyingkat waktu, menghemat waktu, sehingga kita baca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Yahweh, Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Bagian ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang pertama, tadi kita sudah baca dalam bagian liturgi. Bagian yang kedua kita baca dari Yohanes pasal pertama sampai dengan pasal pertama ayat 14 saja. Injil Yohanes pasal pertama ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara, pertanyaan kita hari ini, pertanyaan besar yang akan kita gumulkan bersama, tadi sudah beberapa kali dingiangkan melalui video-video dan kalimat-kalimat yang disampaikan. Di mana saudara dan saya akan menemukan kepastian hidup? Di mana saudara dan saya akan menemukan kepastian hidup? Tanyakan kepada
kakak ipar saya dan keempat anaknya. Ketika tanggal 22 Agustus tahun 2022, kakak perempuan saya masuk kamar mandi, keluar dibawa ambulans dan meninggal dunia dalam perjalanan. Tidak ada yang tahu. Hari Minggu malam itu mereka masih makan bersama-sama satu keluarga sepulang dari gereja. Malam itu kira-kira jam 2 atau jam 1 masih mengirimkan pesan-pesan lewat Instagram direct message ke sepupu saya yang lain. Tapi dia tidak keluar dari kamar mandi itu. Sampai pagi hari ditemukan badannya sudah dingin. Tanyakan kepada kakak ipar saya, tanyakan kepada keempat keponakan saya, di manakah mendapatkan kepastian. Serta tanyakan pula kepada calon mempelai laki-laki dari seorang aktris Rusia bernama Kamila Beliatskaya. Pada tanggal 29 November yang lalu, Jumat jam 1.40 siang, Kamila ini sedang beryoga di pinggir pantai di atas sebuah batu karang yang keras, batu karang yang besar, yang kokoh. Tapi tanpa sepengetahuan dia, ombak tiba-tiba meninggi dan menelan dia. Kira-kira 9 jam atau lebih setelah itu, barulah jasadnya ditemukan 900 meter dari lokasi kejadian. Padahal hari itu hanya beberapa hari dari hari yang mereka sudah rencanakan untuk melakukan pernikahan di Rusia. Foto pre-wed sudah dibuat, sudah dilakukan. Tanyakan kepada calon mempelai laki-laki ini, di manakah engkau akan mendapatkan kepastian? Tanyakan pula kepada seorang ibu yang dilukai sendiri oleh anaknya, yang selamat dari pembunuhan. Suaminya dan mamanya meninggal ditusuk oleh seorang remaja umur 14 tahun di Cilandak 30 November yang lalu. Tiba-tiba dalam waktu satu malam, dalam satu kejadian di dini hari, dia kehilangan suami, kehilangan mamanya, dan dia juga kehilangan anaknya yang harus ditangkap oleh polisi. Saudaraku, kemana saudara dan saya bisa menemukan tempat yang aman atau kepastian itu? Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 12 mengenai orang kaya yang mempunyai lumbung yang banyak, tetapi hasil tanahnya begitu berlimpah-limpah sehingga lumbungnya tidak cukup. Maka dia berpikir, dia menggunakan semua ilmu yang dia gunakan, yang dia punya, dia pelajari selama ini menjadi bisnismen yang hebat. Maka kesimpulan dia adalah, saya akan merombak lumbung-lumbung ini, bikin lumbung yang lebih besar. Dan ketika hasil tanah, hasil ladangnya itu bisa dimuat dalam lumbung itu, Tuhan Yesus berkata, melanjutkan cerita itu, hai kamu orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk apa? Untuk siapa engkau mengumpulkannya? Siapa yang akan menikmatinya? Tidak seorang pun yang antara kita tahu kapan saudara dan saya akan berpindah dunia. Di mana ada kepastian? Raja Ahaz di tengah-tengah kepungan dari kerajaan Israel, Resin dan Pekah, raja Israel yang bersekongkol, berkonspirasi dengan raja Aram. Dia khawatir dia akan ditaklukkan. Maka dia berusaha menggandeng raja Asyur. Dan bahkan dikatakan di dalam 2 Tawarik, saudaraku, dia berpikir, apa yang membuat raja Asyur dan kerajaan Asyur itu bisa kokoh, bisa hebat, pasti karena Allah-Allahnya. Maka dia pun beralih hati, mencari kepastian, mencari keamanan kepada dewa-dewi Asyur. Raja Ahaz mencari pertolongan di tempat yang keliru, seperti sebagian besar di antara kita.
Dan seperti sebagian besar dari orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin mencari keamanan kita kepada usaha kita. Ayo, kita belajar lebih keras supaya lulus dengan nilai yang lebih bagus. Dengan demikian mempermudah kita untuk diterima di sekolah-sekolah unggulan. Sebagian dari kita mungkin berpikir, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Aku akan melayani di gereja dengan lebih sungguh. Aku akan melayani di perkantas dengan semakin mati-matian dan militan. Supaya Tuhan akan menjawab doaku kelak. Tetapi tanpa sadar, saudaraku, kita meletakkan pengharapan kita. Kita meletakkan kepastian kita kepada diri kita sendiri. Kita pikir usaha kita, prestasi kita, kerja keras kita, impian kita, pengetahuan kita bisa memberikan kepastian. 120.000 tentara Yehuda tewas. 200.000 rakyat menjadi tawanan ketika Raja Ahaz mencari pertolongan yang keliru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu akhir dari cerita? Ternyata tidak, saudaraku. Sekalipun Ahaz sedemikian menolak Allah dan hatinya semakin mengeras, Allah mengutus Yesaya menguatkan Ahaz. Jangan khawatir, Israel dan Aram itu hanya puntung asap. Jangan khawatir dengan mereka, percayalah kepadaku. Untuk apa? Tuhan mengutus Yesaya memberikan penguatan kepada raja yang sudah jelas-jelas meninggalkan dia. Tetapi heran sekali, Allah kita itu memang melampaui akal pikiran kita. Ketika saudara dan saya terus-menerus berselingkuh secara rohani, kita tidak bersandar kepada dia, melainkan bersandar kepada diri sendiri, ataupun ilah yang lain, ataupun kepada mamon. Allah tidak pernah berhenti. Dia menghampiri kita. Dia mengutus Yesaya. Dan di dalam teks Yesaya yang tadi kita baca itu, Tuhan menantang Ahaz. Mintalah tanda bahwa aku akan menjaga kesetiaanku. Apa yang aku katakan pasti akan terjadi. Engkau tidak akan kalah kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau mengandalkan aku. Mintalah tanda, baik itu sedalam dunia orang mati atau setinggi-tingginya, setinggi langit. Dan Tuhan memberikan dia tanda, sekalipun Ahaz tidak mau meminta tanda apapun. Karena Tuhan juga sudah tahu, di dalam diri Ahaz yang sudah bengkok itu, dia menolak Allah. Tetapi Tuhan tetap memberikan tanda. Inilah tandanya, yaitu Immanuel. Menarik sekali, saudaraku. Konteks dari tanda Immanuel itu diberikan. Immanuel artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Seorang perempuan itu akan melahirkan anak laki-laki. Dan dalam Matius pasal pertama dikatakan bahwa dialah Yesus Kristus. Sehingga digenapilah perkataan Nabi bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi Immanuel ini adalah Yesus. Allah yang menjadi manusia. Saudara. Apa artinya? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada saudara dan saya hari ini? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada Ahaz? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada orang Yehuda dan orang Israel? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang Kristen hari ini? Pertama, saudaraku, bahwa dia bukan Allah bikinan manusia. Allah bikinan manusia itu adalah Allah yang nurut sama kita. Allah yang berkondisi. Saudaraku, ini adalah satu gambaran secara umum, generik, dari seluruh kepercayaan-kepercayaan yang ada di luar Kristen. Yaitu Allah yang bergantung kepada manusia. Kalau manusia berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Kalau manusia meninggalkan Allah, maka Allah akan meninggalkan dia juga. Jadi
Allah itu baik atau tidak baik, setia atau tidak setia bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi Immanuel adalah Allah yang berbeda. Immanuel tidak bergantung kepada manusia, tetapi Immanuel bergantung kepada dirinya sendiri. Sebab siapakah Allah sehingga Allah membutuhkan manusia? Siapakah Allah sehingga tindakannya bergantung kepada tindakan manusia? Allah Immanuel adalah Allah yang ternyata tidak diam. Dia tidak menyerah. Namun sebaliknya, dia adalah Allah yang mengejar kita. Allah beserta kita. Saudaraku, waktu saya berpikir-pikir apa artinya Allah beserta kita? Allah menyertai kita. Allah ada bersama dengan saya. Apa artinya, saudara? Tentu bukan dalam pengertian spasial. Karena apa? Allah kan maha ada. Jadi tidak usah ngomongin Immanuel saja, kita tahu Allah ada di mana-mana. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28, filsafat Yunani pun yang direkam oleh Rasul Paulus sudah mengatakan hal itu. Kita itu berada di dalam dan bergerak di dalam Allah yang ilahi itu. Tidak mungkin saudara dan saya bisa meninggalkan dia. Tidak ada satu tempat di dunia ciptaan ini di mana kita tidak berada di dalam Allah secara spasial. Karena Allah ada di mana-mana. Jadi kalau Allah itu ada di mana-mana dan Allah beserta kita itu bukan dalam pengertian spasial, lalu dalam pengertian apa? Saya menemukan bahwa ini bukan masalah geografis, bukan masalah lokasi, tetapi masalah etis spiritual, ethical spiritual. Mengapa God with us? Mengapa Allah menyertai kita? Karena selama itu Raja Ahaz dan Yehuda tidak menyerta Allah di jalan Allah. Mereka secara etis dan spiritual itu mempunyai jarak yang jauh dari Allah. Saudaraku, mengapa God with us? Karena manusia-manusia berdosa itu adalah us without God. Sekali lagi bukan masalah spasial. Orang-orang berdosa menjauh dari Allah. Dalam Mazmur dan dikutip oleh Roma pasal 3, saudaraku, dikatakan tidak seorang pun mencari Allah, tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun menginginkan dia, semuanya menyeleweng secara etis dan spiritual. Manusia berdosa adalah us without God, dan Allah menunjukkan God with us. Jarak ini, jarak etis dan spiritual ini memisahkan saudara dan saya dengan Allah. Orang-orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ada jurang yang harus diseberangi. Lalu supaya keduanya ini menyatu lagi, apa yang harus dilakukan? Ketika manusia berusaha untuk menuju ke Allah, manusia terhalang, manusia tidak menginginkan Allah itu. Manusia tidak suka kepada Allah yang ngatur-ngatur dirinya, karena sejak awal manusia suka menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Sekolahku aku yang tentukan, jodohku aku yang pilih, pekerjaanku aku yang lamar-lamar sendiri, kerja-kerja sendiri, aku mau naik pangkat atau tidak, tergantung aku. Manusia sudah terbiasa ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Jadi mana mungkin manusia bisa mendekat kepada Allah, meletakkan hak untuk mengatur dirinya kepada Allah? Mereka begitu menyukainya, begitu ingin mengatur dirinya sendiri. Dalam bahasa anak-anak sekarang itu baperan. Perasaan menjadi Tuhan tidak pernah ditundukkan kepada kebenaran Allah. Kenapa tidak belajar? Males. Kenapa seharian berjam-jam nonton YouTube, scrolling endlessly sosial media? Enak sih. Kenapa? Perasaan. Perasaan menjadi Tuhan. Apakah mungkin manusia bisa mengambil langkah
1 milimeter pun mendekati Allah? Jawabannya tidak mungkin. Lalu, kalau manusia tidak bisa menuju ke Allah, jalan satu-satunya adalah Allah menuju kepada manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah yang dinyatakan di Alkitab. Saudaraku, Allah tidak menunggu, Allah datang. Seolah-olah Allah itu mengatakan, kamu tidak bisa seberang, aku yang akan menyeberang. Aku akan menjadi manusia dan besertamu. Ketika kamu tidak menyertaiku, ketika engkau tidak mau aku berada di jalanmu, ketika kamu pilih jalanmu sendiri, aku yang akan pergi ke jalanmu, mengambilmu keluar dari sana. Immanuel, Allah yang menjadi manusia dan beserta kita. Saudara, coba pikirkan lagi. Ketika Allah menyeberang jurang itu, seberapa jauh jurang itu? Sekali lagi, jurangnya ini jauhnya itu bukan spasial, bukan geografis. Saudara tidak bisa ukur dengan meteran. Tetapi minimal ada 2 jarak yang Allah itu lampaui, lewati, sehingga dia menjadi God with us. Yang satu adalah ontological distance. Jarak ontologis dari Allah menjadi manusia. Itu ada jarak, saudaraku. Jarak yang begitu lebar, begitu tinggi, begitu panjang, yang tidak bisa saudara dan saya pikirkan. Tetapi mari kita coba pikirkan. Dengan sebatas yang kita bisa. Terus saya ingat sekali waktu SMP saya suka sekali memelihara satu binatang. Saya tidak tahu karena saya tanya kepada beberapa mahasiswa saya, ternyata tidak semua orang tahu binatang ini, dan binatang ini juga tidak selalu ada di semua tempat. Khususnya dia tidak ada di pegunungan. Kita sekarang mengenalnya dengan kelomang atau umang-umang, bahasa Inggris kerennya itu adalah hermit crab. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan? Kelomang, umang-umang, keong, seperti kepiting itu yang punya rumah dibawa kemana-mana ada? Sudah tahu ya. Kalau nggak tahu, kasihan deh lu ya. Nanti cari di Google ya. Kelomang, saudaraku. Atau umang-umang ya. Saya SMP itu saya suka pelihara. Saya pelihara karena saya adu setiap minggu, saudaraku. Saya tidak beli di pinggir jalan. Saya tidak membelinya di pinggir sekolah, pintu masuk sekolah. Biasanya pedagang-pedagang jualan di sana, saudaraku. Tapi karena saya adalah pengadu kelomang yang dalam tanda kutip profesional, saya langsung belinya di supplier. Saudara. Bukan toko mall yang besar, bukan. Masuk di gang-gang kecil. Saudara. Di kota Surabaya itu saya masuk di gang-gang kecil dan saya menemukan suppliernya. Ya kalau baru pulang dari rawa ya. Ada 2 macam, satu dari Banyuwangi, satunya lagi dari Kenjeran. Kalau Kenjeran itu air laut, kalau Banyuwangi air tawar. Saudaraku. Bentuknya berbeda, size-nya berbeda, agresivitasnya juga berbeda. Wah, saya punya 2, saudara kalau punya kulkas ya, kulkas itu kan di bawahnya ada lacinya ya. Laci itu kulkas yang sudah rusak, lacinya saya ambil, ya, saya pakai buat pelihara itu keong, saudara. Umang-umang itu. Saya punya hampir 100 biji, saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya pelihara. Karena saya sekolahnya masuk jam 1 siang, maka pagi-pagi bangun, rutinitas, ritual saya adalah memandikan satu persatu. Saya ambil baskom kecil, saya kasih air bersih, saudaraku. Ya, saya kumpulkan semua keong umang-umang itu ke dalam satu baskom lagi yang lain. Nah, ketika saya masukkan di sana, mereka terusik dan mereka bangun, sementara kandangnya itu saya bersihkan, saya ganti pasirnya, kotorannya saya buangin, saudaraku. Dan kemudian satu persatu saya celupkan di air, saya kipat-kipatkan begini, ya. Dalam kondisi yang sudah basah, saya masukkan lagi ke dalam kandang yang sudah kering itu, saudaraku. Satu persatu. Dan saya sediakan makanan, saya belajari, saudaraku, makanan apa yang mereka sukai. Mereka suka buah, mereka suka daun krekot, saudaraku. Itu pergi kemana-mana saya cari daun krekot, saudaraku.
Karena tidak dijual di supermarket. Daun di pinggir jalan. Gitu. Satu kali saya sangat-sangat mengasihi dia, sampai saya pikir supaya mereka ini jadi jagoan, mereka harus minum susu. Saya kasihlah dia susu, saudaraku. Dan bukan tambah menang, mati dirubung semut, saudaraku. Saudaraku, saya sangat mengasihi mereka, tetapi tidak pernah terpikir dalam otak dan benak saya mau menjadi mereka. Tidak mau saya. Saya menggantikan kamar saya ini dengan masuk di bawah pot-pot bunga yang saya pecah itu. Masuk dalam kandang yang kecil itu. Saya harus menggantikan makanan-makanan favorit saya dengan masuk menjadi seperti mereka, makan buah-buahan sisa. Yang kadang-kadang 2 hari busuk baru saya buang. Saya meninggalkan teman-teman saya untuk sekarang berteman-teman dengan keong-keong yang lain. No way. Tetapi saudara bayangkan, jarak antara saya dengan keong, kalau saudara bisa mengukurnya, kalikan 100 triliun. Itu pun masih 1/1 dari jarak Allah menjadi manusia. Bayangkan. Jarak yang kedua adalah relational distance. Jarak relasi. Ketika Allah menjadi manusia, ini adalah Allah ingin mendekati musuh-musuhnya. Allah tidak mendekati sahabat-sahabatnya. Allah mendekati musuh-musuhnya. Orang-orang yang menolak dia. Orang-orang yang Allah tahu akan menyalibkan dia. Kristus menjadi manusia untuk orang berdosa. Untuk orang-orang yang sakit. Ketika Allah menjumpai Ahaz melalui Nabi Yesaya. Bukan karena Ahaz itu orang yang saleh. Hanya karena dia mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tidak, saudaraku. Justru Ahaz ini mengerti kitab suci. Dia mengerti kitab di perjanjian lama yang berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang raja yang munafik. Keturunan Yehuda, raja, munafik. Tetapi Allah mengirim Yesaya. Demikian pula kepada saudara dan saya. Alkitab mengatakan jarak ini yang dilampaui, yang dilewati oleh Allah menjadi manusia itu. Dengan Yesaya pasal 1 ayat 18 misalnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan kuubah menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Mazmur 103 dikatakan sejauh timur dari barat, pelanggaran-pelanggaranmu itu akan kuselesaikan. Jarak relasi yang begitu jauh, tidak peduli seberapa jauh jarak itu, Allah bukan hanya mendekat, dia mengejar saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dialah Yesus. God saves. Allah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Dari dosa-dosa saudara dan saya. Saudara kenal Nick Vujicic? Ada yang tahu Nick Vujicic? Angkat tangan. Beberapa. Yang nggak tahu nanti coba cek lagi di Google. Nick Vujicic seorang Australia, lahir tanpa tungkai, tanpa tangan, tanpa kaki. Kakinya ada satu tonjolan, dia sebut drumsticks. Seperti paha ayam itu. Cuman segitu doang. Nah, Nick Vujicic ini sendiri, saudaraku, dia sempat mengalami depresi, frustrasi, teman-temannya bisa main bola, dia tidak bisa. Teman-temannya bisa naik sepeda, dia tidak bisa. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Temannya main game, dia cuma nonton, saudaraku. Mengapa aku lahir berbeda? Dia sangat-sangat menderita, saudara bisa bayangkan kalau saudara berada di posisi itu. Tetapi Tuhan mengejar Nick. Satu kali dia ingin bunuh diri, saudara. Dia tutup kamar mandi dengan keterampilannya, dia nyalakan bathtub itu. Tempat mandi, bak mandi itu dengan penuh air. Dan kemudian dia kunci pintu kamar mandi dengan caranya.
Dia nyemplung, saudaraku. Dan ternyata dia nggak mati. Karena apa? Badannya terlalu ringan, dia ngambang. Saudaraku. Dia berkata, saya berusaha bunuh diri. Mungkin ada di antara saudara dan saya saat ini berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mengejar, Nick. Tuhan mengejar kita. Dan bukan hanya sampai di sana, dia akhirnya menjadi pemberita Injil. Satu kali dia pelayanan di Mumbai di India. Mumbai ini adalah satu daerah yang terkenal sebagai Red Light City District. Saudaraku, kalau red light itu selalu berhubungan dengan prostitusi. Saudaraku, Red Light City District di Mumbai ini terdiri dari 250 rumah bordil, rumah pelacuran, mengambil tempat itu sekitar 4 hektar, 250 rumah, dan di setiap rumah ada kira-kira 6 gadis yang dijajakan. Gadis ini ditebus dengan uang seharga $700, saudaraku, sejak dia masih muda, kepada orang-orang yang menawarkan uang kepada keluarga-keluarga yang miskin. Satu kali Nick Vujicic pergi ke Mumbai memberitakan Injil dan panitia mengajak Nick, setelah ini saya ajak kamu pergi ke satu tempat berjumpa dengan seseorang. Dan kemudian dia pergilah di sana, masuk ke dalam satu rumah, bertemu dengan seorang ibu nenek tua berusia 90-an tahun. Yang sekalipun badannya cukup kuat, tetapi 4,5 tahun terakhir itu dia tidak bisa berjalan. Kemudian Nick Vujicic itu datang ke sana, menjumpai dia, dan berjumpa dengan adik perempuan dari nenek tua ini. Dan adik perempuan dari nenek tua ini menceritakan bahwa kami sudah menyembah dewa kami. Di sebelah kamar ini ada tempat sesembahan, tempat sesajen itu. Tetapi 4,5 tahun ini tampaknya tidak ada hasil. Jikalau engkau bisa menyembuhkan kakak saya, kami akan menyembah Allahmu. Nick Vujicic takut. Dia khawatir bahwa mujizat tidak terjadi. Karena memang tidak ada janji bahwa mujizat pasti terjadi, bukan? Maka Nick Vujicic ini memberitakan Injil dan kemudian mengajak semuanya berdoa. Dan selesai berdoa, sang ibu tua umur 90 tahun ini berusaha berdiri tetapi tidak bisa. Namun aneh sekali, Nick Vujicic digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa satu kali lagi, saudaraku. Maka dia mengajak yang lain, ayo kita berdoa lagi. Dan di tengah-tengah doanya, nenek tua 90 tahun itu tiba-tiba berdiri. Berdiri dia. Kemudian setelah semuanya amin, semuanya membuka mata. Nenek tua ini bukan hanya berdiri, dia berjalan, dia lompat-lompat. Sampai Nick Vujicic berkata dalam hatinya, please jangan lompat-lompat. Nanti patah bagaimana? Dan akhirnya saudaraku, ibu ini dimenangkan bagi Kristus. Dan kemudian dalam perjalanan keluar, panitia itu berkata, you know who is she? Apakah engkau tahu siapa perempuan tua ini? Enggak, saya enggak tahu. Dan kemudian dikatakan bahwa perempuan tua ini adalah dia yang memulai rumah bordil ini dari tahun 1960-an dan sudah menghasilkan kira-kira 40.000 wanita budak seks. Tetapi Tuhan kejar dia sampai umur 90 tahun. Saudaraku, Allah Immanuel adalah Allah yang mengejar kita. Tidak ada yang terlalu jauh yang di luar jangkauan Tuhan mengejar. Tidak seorang pun di antara saudara dan saya terlalu parah, terlalu jauh, sehingga Allah tidak bisa menjangkaumu. Yang kedua, saudara, Allah Immanuel adalah Allah yang tinggal di antara kita. Dia beserta dengan kita dan dia tinggal di antara kita. Ketika orang Yehuda melupakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tabernakel mereka, sebagai tempat mereka berlabuh di dalam perjalanan iman. Ketika keluarga Daud berubah setia, bahkan Ahaz menolak meminta tanda dengan alasan yang sangat-sangat sok rohani. Herannya, saudaraku, Allah Immanuel ini bukan Allah yang menjauh.
Dia justru mengejar, bahkan dia adalah Immanuel, Allah yang beserta. Dan Allah yang beserta ini bukan sekadar mampir. Immanuel bukan Allah yang mampir. Allah adalah Immanuel bukan hanya setahun sekali waktu Natal. Allah adalah Immanuel bukan hanya ketika saudara dan saya merasakan kehadirannya lewat KKR yang mungkin satu tahun cuma 2-3 kali. Allah bukan Immanuel hanya di dalam retret yang membangkitkan hati. Tetapi dia adalah Allah Immanuel yang bukan sekadar mampir, namun dia datang untuk tinggal. Dia datang untuk beserta saudara dan saya sampai selama-lamanya. Satu kali Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia selama-lamanya. Dan saat ini dia naik ke surga. Dia ada di sana untuk menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Saudaraku, jika kehadiran Allah dan tabernakel di perjanjian lama itu ditunjukkan secara terbatas, secara spasial, secara geografis dan bahkan kondisional. Lewat tongkat Musa, Allah menyatakan, aku menyertaimu Musa. Lewat tiang awan dan tiang api. Dan sampai di Gunung Sinai lewat awan yang menutupi gunung itu. Shekinah glory yang tidak selalu ada. Dan kemudian Allah menyertai lewat 2 loh batu, lewat firman-Nya. Allah menyertai lewat nabi-nabi, raja-raja, dan para imam yang silih berganti dan tidak permanen. Maka di dalam Yesus Kristus Allah habis-habisan ingin menegaskan kepada saudara dan saya bahwa dia bukan Allah yang sekadar mampir dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang bertabernakel di dalam diri kita. Dia bukan hanya God with us, tetapi dia juga God within us. Dia ada di dalam kita. Sebuah rahasia, sebuah misteri iman Kristen yang hanya bisa diterima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, ia adalah Immanuel, the with us God. God with us. Sehingga dalam Matius 28 ayat 20 di sana dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada conditional, tidak ada condition ataupun syarat. Saudaraku, Allah beserta kita karena kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Inilah kehadiran yang pasti di tengah hidup yang tidak pasti. Immanuel adalah rumah kekal yang Allah sediakan bagi mereka yang mengembara mencari Dia. Tetapi Immanuel ini tidak selalu dikehendaki. Immanuel tidak selalu diterima. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, bagi mereka yang menerimanya, kepadanya diberikan hak. Terjemahan baru menyebut diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Allah sudah menyediakan diri, tetapi manusialah yang harus mengambil keputusan untuk mau percaya kepada God with us atau tetap mengeraskan diri menjadi us without God. Apa artinya? God with us, Allah beserta kita dalam hidup sehari-hari. Banyak orang mengartikan God with us itu berarti supaya saya bisa terhindar dari masalah, supaya saya kalau sakit saya disembuhkan, kalau saya miskin saya bisa menjadi kaya, kalau keluarga saya punya masalah semuanya beres karena God with us katanya. Tetapi saudaraku perhatikan, God with us itu bukan seperti itu. Catatan perjanjian lama tentang Yusuf misalnya. Yusuf dijebak oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, dan dijual kepada pedagang budak, dan dibawa ke Mesir. Masih ingat kisah itu?
Yusuf dijual dalam kondisi telanjang, saudaraku. Pada zaman itu budak-budak itu diperjualbelikan dengan telanjang. Mengapa telanjang? Mereka harus yakin menginspeksi bahwa tidak ada kecacatan dalam tubuh budak ini. Sama seperti kalau saudara itu membeli daging. Saudara ingin melihat wajah dagingnya. Saudara tidak membeli daging dibungkus plastik hitam, hanya ditimbang beratnya, bukan? Seperti memilih kucing dalam karung. Itulah sebabnya, saudaraku, Yusuf itu ditelanjangi dan dijual. Sehingga di dalam kondisi telanjang dia tidak punya apa-apa, tetapi dia punya satu yang tidak akan diambil daripadanya. Dia punya God with us. Yusuf tidak punya rekening deposito. Dia tidak punya gelar yang tinggi. Dia tidak punya rumah yang mewah. Dia tidak mempunyai apapun yang saudara dan saya hari ini mungkin sedang kejar-kejar dan impikan. Yusuf tidak punya pacar. Dia tidak punya masa depan menurut manusia. Tapi dia punya satu yang melampaui harga dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Yang dikombine itu. Yaitu dia punya God with us. Dan Alkitab menyatakan di penjara God with him. Di rumah Potifar, Allah beserta dengan dia. Allah beserta dengan dia tidak menghindarkan Yusuf dari kehidupan yang sulit. Allah beserta dengan dia tidak menghindarkan Yusuf dari perilaku abusive, fitnahan dari orang-orang berdosa di sekitarnya. Saudara perhatikan Yusuf dan Maria di Perjanjian Baru. Allah bukan hanya beserta dengan mereka, bahkan Allah di dalam diri Maria. Yesus Kristus ada dalam diri Maria. Dan itu tidak menghindarkan mereka dari kelaparan, tidak menghindarkan mereka dari kehausan, tidak menghindarkan mereka dari ancaman Herodes, tidak menghindarkan mereka dari segala macam kesulitan hidup yang juga dialami oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Allah. God with us tidak membuat kita menjadi manusia super. Tetapi God with us membuat saudara dan saya memiliki Allah yang melampaui segala sesuatu yang super. Amin. Ketika Yusuf dan Maria pergi kemana-mana, Tuhan tidak memberikan kepada mereka limusin. Tidak menyediakan kepada mereka secara ajaib hotel berbintang 5, rumah sakit bintang 5 untuk melahirkan, red carpet kemanapun mereka pergi. Tidak. Perhatikan pula Yohanes Pembaptis. Allah beserta dengan Yohanes Pembaptis, tapi dia pun ditangkap, dipenjara, dan dipenggal. Kristus apalagi. Dia dalam segala hal menjadi sama dengan manusia, hanya dia tidak berdosa. Allah Bapa menyertai dia dan Roh Kudus dikaruniakan immeasurably, tanpa batas. Lalu, apa arti Immanuel itu? Apa bedanya saudara dan saya punya Sang Immanuel, percaya kepada God with us dibandingkan mereka yang tidak mempercayainya? Saudaraku, arti Immanuel artinya adalah saudara dan saya tidak sendirian mengarungi penderitaan di dunia ini. Penderitaan yang adalah bagian dari kemanusiaan. Saudara dan saya akan mengalami yang sama, tapi bedanya saudara bersama dengan God with us mengalaminya. Dan saudara tahu, Immanuel adalah a suffering God. Allah yang menderita. Allah yang bersama-sama dengan saudara menderita. Allah yang menangis ketika engkau menangis. Allah yang menghapus air matamu. Allah yang mengetahui kepedihan hatimu. Allah yang mengetahui segala fitnahan yang diberikan kepadamu. Itulah sebabnya Kristus berkata, berbahagialah mereka yang difitnah karena aku. Sehingga orang-orang yang rohani, yang betul-betul rohani, bukan sok rohani seperti Rasul Paulus. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan beroleh persekutuan dengan dia di dalam penderitaannya. Mengapa? Karena Allah kita adalah a suffering God.
Saudara pilih yang mana? Allah yang nun jauh di sana, yang tidak mengalami apa yang saudara alami, atau Allah yang nun dekat di sini bersama dengan Anda menderita? Mana yang lebih membantu? Dan bukan hanya itu, Allah juga adalah ketika God with us dan us with God, maka Allah akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tetap harus melangkah, kita tetap harus bekerja, kita tetap harus melakukan hal-hal sebagai manusia. Tetapi Tuhan memberikan terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga saudara dan saya tidak terantuk batu-batu keberdosaan. Memang kita harus menderita, tetapi kita tidak menderita lagi karena dosa yang seharusnya bisa kita hindari kalau kita taat kepadanya. Saudaraku, God with us itu membuat penderitaan saudara dan saya tidak lagi mendefinisikan siapa kita. Masa lalu Anda bukan titik akhir kisah hidup Anda dan saya. Kesakitan kita tidak mendefinisikan kesuksesan kita. Segala sesuatu yang di dunia tidak pernah menjadi titik di dalam kisah hidup kita. Karena apa? God with us melanjutkannya. Allah lah yang sedang menuliskan kisah indah di dalam hidup saudara yang sudah carut marut oleh dosa. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu, identitas kita tidak ditentukan oleh perlakuan orang terhadap kita. Identitas kita tidak bergantung kepada nilai IPK kita. Identitas kita tidak bergantung kepada masa lalu ataupun keluarga kita yang mungkin broken. Identitas saudara dan saya tidak berhenti pada perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin saudara dan saya lakukan di dalam kelemahan kita. Saudara pernah melakukan dosa-dosa yang orang lain tidak tahu? Tuhan tahu dan Tuhan tidak mau hal tersebut menjadi titik di dalam kehidupan Anda dan saya. Dia mau taruh koma di sana. Yes, you did it. Kamu lakukan itu. But itu penting sekali. But 1 T, bukan 2. Kalau ada but, ada harapan. Kalau ada but, berarti itu belum finish. Tuhan masih berkarya. Saudaraku, God with us akan menguatkan saudara dan saya, memanggil kita, menguatkan kita, terus-menerus memperbarui kita. Sehingga suatu saat nanti kita akan bersama, seperti Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. God with us, hidup di dalamku, melalui aku untuk hal-hal yang bernilai kekal. Allah beserta kita memberikan kepada saudara dan saya kepastian nilai kekal di tengah dunia yang tidak pasti. Yaitu mengenal Dia, sang kebenaran dan hidup kekal itu. Yang benar, sebaliknya, tidak bersama Allah, without God, itu berarti kita akan terus berada di dalam kegelapan. Kegelapan akan menjadi nada sumbang sepanjang sampai akhir dari lagu hidup kita. Saudaraku, J.C. Ryle dalam salah satu artikelnya berkata, tanpa Allah berarti kita tanpa Kristus. Berarti kita tanpa karunia, tanpa harapan, tanpa surga. Dan sesungguhnya itu berarti saudara dan saya berada di jalan menuju neraka. Without God is walking on the road to hell. Tidak ada harapan.
Kepada siapa saudara akan mendapatkan kepastian? Saudaraku, Allah memberi pilihan kepada Ahaz 2700 tahun yang lalu. Saat ini, hari ini, malam ini, di tempat ini. Allah memberikan pilihan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita akan hidup? Allah memberikan pilihan. Mengiring God with us. Atau tetap melanjutkan hidup us without God. Bersama dengan Sang Immanuel, saudara dan saya akan menjadi saksi God with us. Dengan hidup yang berbeda karena tidak titik di sana, ada koma. Ada harapan, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru ketika orang lain meruntuhkan harapanmu. Engkau bangkit karena engkau memiliki God with us. Tidak lagi hidup berdasarkan prinsip-prinsip dunia yang konsumeris, egosentris dan budaya hypersex yang mengaburkan jati diri dan kesaksian umat Allah. Ingat, God with us memberikan kepada kita definisi hidup yang jauh lebih indah dan mulia. Saudaraku, perang Korea itu berlangsung dari tahun 1950 sampai 1953. Dan di malam Natal tahun 1952, di Korea Selatan itu, seorang ibu muda, hamil tua, bernama Bakyun. Dia terpaksa harus keluar rumahnya, menembus salju tebal, karena saat itu salju itu sedang turun dengan begitu deras. Dia harus mengetok satu persatu pintu rumah tetangganya. Tolong, tolong, sebentar lagi bayiku akan dilahirkan. Aku sendirian, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh pertolongan, please, tolong aku, tolong aku. Kami juga semuanya sibuk, repot. Sana minta suamimu, suami saya sedang pergi berperang. Itu alasanmu saja. Kamu sebenarnya adalah wanita jalang, ya kan? Engkau sudah bersundal dengan tentara-tentara asing itu. Aku pernah melihatnya. Pergi. Dia ketok pintu rumah lagi. Tolong. Saya sudah merasakan kontraksinya. Kalau nggak ada yang tahu, kalau ada yang nggak tahu kontraksi, nanti tanya lagi, saudaraku ya. Saya sudah merasakan kontraksinya semakin lama semakin jaraknya itu semakin dekat. Sebentar lagi melahirkan, aku tidak kuat. Pergi sana. Kami punya kesibukan sendiri. Satu persatu rumah tidak ada yang buka pintu buat dia. Tapi dia ingat satu hal. Di desa seberang, di belakang jembatan itu, ada satu panti asuhan dengan seorang misionaris yang sangat baik hati. Dia pasti mau menolong saya. Maka Bakyun dengan sisa-sisa kekuatannya, dia menyeret kakinya melangkah salju yang begitu tebal dengan pakaian yang berlapis-lapis untuk mencegahnya mati kedinginan itu. Saudaraku, dia merangkak sampai merangkak. Tetapi karena dia tidak kuat melewati jembatan itu, dia memilih untuk berteduh di bawah jembatan yang sudah frozen beku. Besok paginya hari Natal tiba, tahun 1952, Miss Watson, misionaris yang mengasuh panti asuhan itu, seperti biasa di pagi Natal, dia membawa truknya yang butut itu keluar membawa parsel-parsel untuk dibagikan kepada anak-anak di dusun itu. Dia pergi ke sana bagi-bagikan, bikin perayaan Natal. Begitu dia pulang mau balik ke panti asuhannya, hendak melewati jembatan itu, tiba-tiba truk bututnya itu mogok. Betulan. Di tengah keheningan itu dia mendengar lirih tangisan seorang bayi. Dia heran, apa saya tidak salah dengar? Tidak ada rumah sekitar sini. Maka dia keluar dari truk itu, dia mulai mendekati sumber suara itu. Dan dia menemukan di bawah jembatan itu seorang bayi
dibungkus dengan pakaian, dengan kain yang begitu tebal, dengan tali pusar yang masih tersambung kepada ibunya yang telanjang mati kedinginan di sebelahnya. Kaget, maka Bagyun langsung pergi ke truknya, mengambil gunting di sana, dia potong tali pusar itu, dia gendong anak itu yang sudah besar karena ada buntalan kain yang banyak itu. Kemudian dia lari melewati jembatan dan menyerahkan kepada orang-orang di sana, ini tolong, anak ini sangat kedinginan. Dan beberapa orang, please tolong kuburkan seorang wanita di bawah jembatan itu. Sejak saat itu Bagyun meninggal. Miss Watson menamai anak itu, anak laki-laki itu Supak. Supak diangkat menjadi anak sendiri, diadopsi oleh Miss Watson. Setiap tahun anak itu mengikuti ritual Natal. Miss Watson menceritakan tentang kisah Yesus Kristus yang menjadi manusia kepadanya dari umur 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan menyatakan kepada Supak ini betapa spesial dia, sehingga mamanya mau mati untuk dia. Mamanya mau mendekap dia, mamanya mau kedinginan yang seharusnya menjadi bagian dari dia yang kedinginan. Mamanya yang mati supaya dia tidak mati. Sampai akhirnya umur 10 tahun Supak berkata kepada Miss Watson, Mama Watson panggilannya. Tahun ini saya tidak mau hadiah apapun. Saya cuma minta satu hal. Please, Mama Watson, bawa saya di hari Natal ini. Untuk saya bisa pergi ke kuburan mama saya. Miss Watson berkata, tapi dingin sekali. Salju itu turun begitu deras. Dingin sekali di luar. Saya tidak minta yang lain. Saya cuma mau diantar ke sana. Baik, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, kau harus pakai pakaian setebal mungkin supaya kamu gak sakit. Yang kedua, gak bisa lama-lama. Baik, maka dia langsung pergi kamarnya, pakai baju yang tebal berlapis-lapis, jaket, sweater, semuanya dia pakai, saudaraku. Kemudian dia lompat di truk butut itu, dibawa pergi. Nah, kemudian Miss Watson berkata, kamu lihat dari jauh, itu ada batu yang muncul di atas salju itu. Nah, itu batu nisan kuburan mama kamu. Kemudian langsung Supak memegang tangan Miss Watson yang sedang mengendarai mobil truk itu. Boleh nggak? Kita berhenti di sini. Saya mau pergi ke sana sendirian. Loh, tapi ini masih jauh. Nggak apa-apa. Saya sudah pakai pakaian tebal. Nggak apa-apa. Tapi sebentar ya. Maka Supak ini keluar, lompat, dan kemudian dengan langkah-langkah kakinya itu menembus salju yang tebal itu. Dia semakin lama semakin mendekat. Miss Watson melakukan banyak hal yang lain di dalam mobil secara mandiri. Dan kemudian waktu dia menoleh ke depan, melihat di mana Supak, hatinya kaget, terperangah, saudaraku. Mengapa? Karena Supak mulai melepas satu persatu pakaiannya. Satu persatu pakaiannya dilepas. Sampai dia telanjang bulat di depan kuburan mamanya. Miss Watson kaget, dia langsung keluar lompat dan mendekati Supak. Tetapi semakin dekat dengan Supak, dia memperlambat langkahnya. Dan dia mendengarkan kata-kata Supak yang kedinginan dan komat-kamit itu. Supak berkata, Mama, seperti inikah Mama dinginnya? Waktu engkau mati buat saya, Mama, seperti inikah Mama? Engkau mati buat saya, sedingin inikah Mama? Sambil dia gemetar. Saudara, Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia menderita untuk saudara dan saya. Dia melewati ontological distance dan relational distance. Karena kasihnya yang besar, dia adalah Sang Immanuel. Supak tidak menyia-nyiakan mamanya yang sudah mati buat dia. Mamanya akan selalu bersama dengan dia. Mamanya menjadi definisi jati diri dia sebagai orang yang dikasihi
Jika kasih yang begitu besar tidak sanggup menggerakkan hati saudara dan saya, dan kita lebih memilih dunia yang gelap dan terus menjadi us without God, maka sebenarnya tidak ada lagi yang lain yang sanggup menangkap hati Anda. Tidak ada kasih yang sebesar itu. Tidak ada pengampunan yang sebesar itu yang ditawarkan kepada saudara dan saya oleh siapapun di dunia ini, you name it. Jikalau God with us mendekat, mengejarmu, ingin memberikan koma ketika duniamu memberikan titik. Dia ingin menulis dengan indah sisa kisah hidupmu. Dia juga ingin memberikan nada-nada melodi yang indah untuk sisa hidupmu. Maukah engkau menerima dia? Mari kita tundukkan kepala. Jika kasih yang begitu besar tidak sanggup menggerakkan hati kita untuk memilih dia dan membenci dunia yang gelap, dunia yang tidak pasti, dunia yang melukai dan menipu. Siapa, apalagi yang sanggup? Jikalau bukan saudara dan saya yang hari ini menerima Sang Immanuel, siapa yang akan membuat kita menerimanya? Jikalau bukan di sini, kapan saudara akan menerimanya? Jikalau bukan sekarang, kapan? Sampai kapan Anda akan terus menolak dia? Jangan sia-siakan Allah yang mengejar, jangan sia-siakan Allah yang sudah bertitah dan berdeklarasi, aku akan beserta denganmu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, tidak peduli apa yang orang lain perbuat, aku ingin menjadikanmu penjala-penjala manusia. Hidup bukan untuk nilai-nilai dunia. Bekerja bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk hal-hal yang mulia dari Allah. Maukah saudara membuat tekad malam ini? Setiap orang pribadi di hadapan Tuhan. Ingatlah lagi, Sang Immanuel, God with us, mengejarmu, menantimu pulang. Ingatlah, us without God adalah suatu pilihan yang tidak masuk akal. Pilihan yang buruk. Tuhan, ini kami. Terima kasih karena Engkau bukan Allah yang tinggal diam dan menunggu, namun Engkau adalah Allah yang mengejar. Dengan berbagai macam cara dan berulang kali Engkau menyatakan Engkau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak melarikan diri lagi darimu, tetapi justru berlari mendekat, menerima dekapanmu yang hangat itu. Kami mau pulang Tuhan, kami lelah di luar. Kami lelah menggapai cita-cita yang kami buat sendiri, yang ujungnya adalah kesia-siaan. Kami lelah menjalani hidup ini seorang diri. Kami mau menyertamu di jalanmu. Karena Engkau adalah God with me. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu supaya tahun ini Natal tidak sia-sia. Namun mengubah kami, sehingga kami melangkah lebih dekat kepadamu. Dan hari-hari yang kami jalani di depan, di bulan-bulan yang lain, adalah hari-hari kami bersama dengan Sang Immanuel, melayani Engkau, mengerjakan yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita.